Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sobat-sobatku semuanya. Kisah ini menceritakan tentang pesugihan di alas Purwo Banyuwangi yang selalu mengerikan. Baik, kita masuk ke cerita pertama yang mengisahkan seseorang pria yang bernama Alif. Dia seorang pria muda dari Surabaya, baru saja kehilangan pekerjaannya. Di usia 30 tahun, hidupnya seakan mandek, utang menumpuk, keluarganya mengandalkan dia, dan rasa putus asa mulai menguasai pikirannya. Suatu malam, ia mendengar bisikan dari seorang kenalan lama, "Kalau kau ingin kaya cepat, datanglah ke alas Purwo. Tapi ingat, setiap yang kau dapat, ada harga yang harus dibayar." Dengan nekat, Alif pergi ke Banyuwangi dan masuk ke dalam alas Purwo, hutan lebat yang katanya merupakan gerbang dunia gaib. Ia mengikuti petunjuk aneh yang ditinggalkan kenalannya, sebuah peta lusuh dengan tanda merah menuju tempat bernama Pasar Gaib. Setelah berjalan berjam-jam, ia menemukan sebuah kawasan yang berbeda. Kabut tebal menggantung di antara pohon-pohon, udara menjadi dingin tak wajar. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul suara gamelan yang pelan dan menggema. Di depannya, tampak sebuah pasar penuh aktivitas, tapi semua pedagang dan pembelinya tampak bukan manusia. Di sana, Alif bertemu seorang makhluk berwujud manusia tua dengan mata hitam pekat dan lidah menjulur panjang. Ia memperkenalkan diri sebagai Kirawa, penjaga perjanjian. Alif diminta menyerahkan sehelai rambut ibunya sebagai syarat awal pesugihan. Tanpa berpikir panjang, ia menyanggupi. Seminggu kemudian, usahanya yang dulu bangkrut tiba-tiba kembali hidup. Uang mengalir deras. Tapi bersamaan dengan itu, ibunya jatuh sakit tanpa sebab. Mimpi buruk datang setiap malam. Sosok tinggi kurus berkulit abu-abu selalu menatapnya dari sudut kamar. Kadang, ada suara gamelan yang mengalun pelan saat tengah malam. Suatu malam, Alif mencoba mengakhiri perjanjian itu. Ia kembali ke alas Purwo. Namun kabut tidak pernah lagi membuka jalan menuju pasar gaib. Yang ia temui hanyalah hutan pekat, suara-suara aneh, dan bayangan makhluk mengintai. Semenjak itu, hidup Alif tak pernah tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara Kirawa membisikkan namanya, menagih pembayaran yang belum lunas. Hari-hari Alif makin gelap. Meskipun uangnya melimpah dan bisnisnya berkembang pesat, setiap malam terasa seperti hukuman. Ibunya kini hanya terbaring lemah, tubuhnya kurus kering, matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Dokter tak bisa menjelaskan apa penyakitnya. Yang mereka tahu, tubuh sang ibu seolah terus terkuras energi hidupnya. Perlahan. Suatu malam, Alif terbangun karena suara pintu kamar berderit, lampu mati mendadak. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan. Tinggi, kurus, matanya hitam seperti arang terbakar. "Sudah waktunya," bisiknya, suaranya berat dan menggema, "kau harus membayar sisanya." Bayangan itu kemudian menghilang. Tapi bekas jejak kaki berlumur lumpur hitam tertinggal di lantai kamar. Alif panik, ia tahu ini bukan halusinasi. Ia menghubungi kenalannya yang dulu memberinya peta ke pasar gaib. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Ia bahkan pergi ke rumah orang itu, yang ia temukan hanyalah rumah kosong dengan garis polisi di depannya. Tetangga bilang, penghuni rumah itu hilang secara misterius 2 bulan lalu. Alif merasa waktunya semakin sedikit. Ia mencoba mencari pertolongan dari dukun, paranormal, bahkan kiai. Tapi semuanya hanya menggeleng setelah mendengar kata pasar gaib alas Purwo. "Kamu sudah masuk terlalu dalam," ujar seorang kakek tua yang tinggal di pinggiran hutan. "Perjanjian dengan penghuni alas Purwo tidak bisa diputus sembarangan. Kau harus kembali, sendiri, dan membawa pengganti." "Pengganti?" Alif bertanya dengan suara gemetar. Kakek itu menatap matanya dalam-dalam. "Seseorang yang kau sayangi, atau seseorang yang rela menggantikan posisimu dalam perjanjian." Malam itu, Alif kembali pulang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap adiknya yang masih duduk di bangku SMA, dengan tatapan berbeda. Suara gamelan kembali terdengar dari luar jendela, samar, seolah mengundang. "Mau dilanjutin ke bab 3? Di situ kita bisa bikin Alif makin terjebak dalam dilema moral, atau pilih jalan gelap, kamu mau dia selamat, atau makin tenggelam?" Beberapa hari setelah pertemuan dengan kakek tua, Alif makin murung. Ia mengurung diri, menatap keluarganya dengan pandangan hampa. Setiap malam,
suara gamelan mengalun dari arah hutan. Terkadang, bayangan Kirawa menampakkan diri di cermin, atau berdiri diam di ujung lorong rumah. Adiknya, Rani, tak menyadari apa yang terjadi. Ia hanya tahu kakaknya berubah, ibunya makin parah, dan rumah mereka terasa dingin walau matahari bersinar terang. Suatu malam, Rani masuk ke kamar Alif dan menemukan kertas-kertas tua bersimbah darah, sebuah cermin retak, dan sketsa simbol aneh yang menyerupai bentuk sesajen. "Kak, apa ini?" Alif hanya menatapnya. Mata Alif terlihat lelah, basah oleh air mata. "Maaf, Ran, aku nggak punya pilihan." Malam Jumat Kliwon, Alif membawa Rani naik mobil dengan dalih menjemput orang pintar yang bisa menyembuhkan ibu mereka. Tapi arah mobil menuju Alas Purwo. Rani mulai curiga. "Ini jalan ke hutan. Kak, ini mau kemana?" Alif diam, tangannya gemetar di atas kemudi. Ketika sampai di gerbang hutan, kabut langsung menyelimuti jalan. Suara gamelan mulai terdengar. Makin lama makin jelas. Sosok-sosok samar mulai muncul di antara pepohonan. Pasar gaib kembali terbuka. Di tengah lorong kabut itu, Kirawa telah menunggu. Kali ini wujudnya lebih menyeramkan, tinggi, mengenakan jubah hitam dengan tengkorak menggantung di pinggangnya. Degan tubuh gemetar. Alif mengangkat tangannya sendiri. "Tidak, aku yang membayar. Aku yang buat perjanjian. Aku yang jadi tumbal." Senyum bengkok muncul di wajah Kirawa. "Kau tahu apa artinya ini?" "Aku tahu. Ambil aku. Tapi lepaskan keluargaku." Kabut tiba-tiba mengamuk. Angin menerjang keras. Jeritan makhluk-makhluk pasar gaib menggema dari segala arah. Tubuh Alif terangkat. Matanya membelalak, tubuhnya membeku di udara, dan lenyap dalam kilatan cahaya merah. Rani terbangun di rumah sakit keesokan harinya. Ia ditemukan oleh warga dekat pinggir hutan. Pingsan dengan pakaian penuh lumpur dan darah. Ibunya, secara ajaib, sembuh total. Namun, Alif tak pernah ditemukan. 3 tahun telah berlalu. Di malam Jumat Kliwon, Rani masih kadang mendengar suara gamelan samar dari arah selatan. Dan di mimpinya, ia sering melihat sosok kakaknya berdiri diam di antara kabut, mengenakan jubah hitam, dengan mata gelap dan bibir yang berbisik, "Jangan pernah datang ke Alas Purwo."